Indonesia adalah negara yang sangat besar. Ada berbagai macam tumbuhan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mangga. Mangga biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia hanya buahnya saja. Tetapi daunnya terbuang sia-sia dan tidak dimanfaatkan. Di sisi lain, saya melakukan pengamatan di sekolah saya dan hasilnya banyak sekali teman-teman saya yang izin tidak sekolah karena sakit perut atau sakit diare. Penyebab dari sakit perut dan diare adalah bakteri E. coli. Oleh karena itulah saya melakukan penelitian yang berjudul pemanfaatan daun mangga Mangifera indica sebagai antibakteri. Saya Marcelo Yeremiasite dari SMP Kristen Dharma Mulia, Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah daun mangga mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan untuk mengetahui kandungan yang terdapat di daun mangga. Apa itu bakteri E. coli? Bakteri E. coli adalah bakteri yang hidup di usus manusia yang bisa menyebabkan penyakit diare, batuk, dan panas, dan bisa menyebabkan gagal ginjal bahkan kematian. Daun mangga, daun yang mengandung zat yaitu antioksidan, anti radang, dan antibakteri, dan dapat juga menghambat pertumbuhan sel kanker dan bisa menurunkan gula darah. Adapun prosedur penelitian ini adalah tahap pertama adalah proses maserasi. Pertama, menyiapkan daun mangga untuk masuk ke dalam proses maserasi, nanti akan dihasilkan ekstrak kental dari proses maserasi tersebut. Setelah itu, ekstrak kental ini akan dicampur dengan bakteri E. coli dalam satu tabung reaksi untuk dimasukkan ke lemari inkubator selama 1 kali 24 jam. Besoknya akan diuji ke sampel alatnya spektrofotometer. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah seperti yang terlihat dari tabel ini, ada awal dan akhir. Awal adalah angka sebelum inkubasi dan akhir angka setelah inkubasi. Semakin tinggi nilai konsentrasi, semakin kecil pula nilai absorbansi akhirnya. Semakin kecil pula nilai absorbansi akhirnya, semakin kecil pula angka intervalnya. Maka pertumbuhan bakteri semakin terhambat. Seperti juga yang terlihat dari grafik tersebut adalah semakin tinggi nilai konsentrasi, semakin kecil juga nilai absorbansi akhirnya. Apa penyebab dari grafik tersebut adalah kandungan yang terdapat dalam daun mangga, yaitu flavonoid. Flavonoid adalah senyawa alami pada tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Adapun struktur kimia dari kandungan flavonoid sebagai berikut. Mangifera indica dapat digunakan sebagai bahan antibakteri karena mengandung flavonoid. Mekanisme dari flavonoid adalah sebagai agen antibakteri, berperan sebagai toksin, dan merusak dan menembus dinding sel serta mengendapkan protein dalam sel bakteri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa daun mangga dapat menghambat bakteri E. coli dan juga kandungan yang ada di ekstrak daun mangga yaitu flavonoid dapat menjadikan antibakteri. Pengembangan dari penelitian ini adalah dapat dikembangkan menjadi produk yang langsung bisa dikonsumsi seperti hand sanitizer, teh daun mangga, kapsul, dan jamu. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk mencari kandungan yang lain dari daun mangga yang bisa juga dimanfaatkan sebagai antibakteri. Yang kedua adalah mencari jenis tanaman lain yang bisa juga sebagai antibakteri. Bakteri E. coli adalah bakteri yang hidup di usus manusia yang bisa menyebabkan diare, batuk, dan panas. Tetapi daun mangga bisa dijadikan sebagai antibakteri dari bakteri E. coli tersebut. Katakan tidak terhadap bakteri dengan daun mangga. Terima kasih.